Halo Kak, Iya, halo. minta waktunya sebentar ya Kak. Iya, boleh. Sebelumnya, perkenalkan saya Budi Dermawansyah, mahasiswa Psikologi Institut Kesehatan Indonesia semester 4. Dan kalau boleh tahu dengan kakak siapa saya berbicara? Saya Monica Molinda. Saya karyawan di klinik rumah zakat. Saya manggilnya apa nih biar enak? Oh, kakak aja nggak apa-apa. Kakak ini kan hanya saya. Iya, Ini aku kakaknya Olsa yang gendut itu kamu tahu kan? Iya. Ini yang namanya Kak Olin kan? Iya. Ya, berarti saya manggilnya Kak Olin aja ya? Iya, kalau maksud saya adik saya yang gendut itu. Saya. Baik Kak Olin, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Kak Olin, dan jawablah dengan apapun yang muncul dalam pikiran Kak Olin. Langsung dikeluarin aja ya Kak. Iya. Apapun yang muncul semuanya sah-sah aja, dan semakin banyak yang bisa di-share dengan saya, semakin baik dan pasti bermanfaat bagi saya untuk mengetahui bagaimana sih perilaku sosial. Jadi hasil wawancara ini untuk memenuhi tugas saya menganalisis terkait perilaku prososial. Saya minta izin untuk merekam proses wawancara dengan menggunakan record video agar tidak ada data yang terlewatkan. Semua pembicaraan yang berlangsung selama wawancara saya jamin untuk kerahasiaannya. Boleh ya Kak? Iya, boleh banget dong. Kamu teman adikku. Baik, kita mulai ya Kak. Kalau boleh tahu Kak, bagaimana cara Kak Olin untuk menjadi pendengar yang baik ketika teman Kak Olin ada yang ingin bercerita? Kalau jadi pendengar yang baik, sebagai teman cerita ya, kita dengerin dulu sampai dia cerita, sampai dia menanyakan solusi, baru kita kasih pendapat gitu. Tapi kan ada beberapa orang yang pengen didengerin aja. Jadi ya kita sebagai pendengar yang baik ya dengerin dulu aja. Terus baru kasih saran. kalau misalkan ternyata si orang ini nggak ngerasa puas sama Kak Olin, terus gimana? Yang ngerasa puas ya itu haknya dia. Kan aku sebagai teman ngasih saran, ya toh kalau emang mau diambil silahkan ya, kalau enggak menurut dia nggak worth it nih kayaknya cerita sama dia, kayaknya masalahnya belum kelar nih ya. Mungkin dia punya persepsi pengen aku coba kelarin masalah ini sendiri tanpa bantuan orang. Mungkin ada orang yang kayak gitu, cuma pengen didengerin tapi dia pengen nyelesain masalah dengan kualitas, maksudnya dengan pemikiran dia sendiri, kan ada yang kayak gitu ya. Iya. Jika ada teman Kak Olin yang berduka atau bersedih, apakah Kak Olin bersedia menghibur temannya? Jika bersedia, bagaimana cara Kak Olin menghiburnya? Sangat bersedia ya, karena kan ya namanya kita teman lagi duka, lagi sedih, cara aku ya pertama ajak dia jalan-jalan, makan kesukaannya dia. Karena kan itu bikin happy ya, apalagi perempuan nih ya, itu bakalan happy banget. Tapi terkadang ada orang yang sedang berduka, dia nggak mau diganggu. Dia cuma pengen, yaudah nih aku sedih, yaudah aku pengennya di kamar deh gitu. Tapi sebagai teman gimana caranya buat menghibur teman ya kan? Ya caranya aku ya kayak gitu, yuk jalan. Oh lu udah makan belum? Yuk makan bareng. Caranya sih gitu, karena makanan bikin happy kan. Baik. Gitu. Berarti caranya Kak Olin ini cara menghiburnya itu dengan jalan-jalan, makan. Iya. Jika di posisi Kak Olin tidak punya duit gimana? Buat jalan-jalan, buat makan. Ya udah, nyamperin ke rumahnya, samperin ke rumahnya. Oh, kenapa lagi sedih ya? Yuk mau gue masakin apa yang di rumahnya ya dimasakin aja. Kan membuat orang bahagia itu kan gak ada batasnya ya. Banyak usaha gitu. Apakah Kak Olin bersedia meminjamkan uang kepada teman yang membutuhkan? Kalau bersedia, kenapa Kak Olin? Ya kalau untuk teman yang membutuhkan bersedia, cuman harus dipikirkan lagi, dia ini minjem uangnya butuhnya karena apa gitu. Kalau untuk kebutuhan berfoya-foya kan kita harus mikir 2 kali. Tapi kalau yang penting banget ya boleh lah silakan dikasih. Tapi kita lihat juga ke diri kita, boleh ngebantu orang. Tapi di saat kita berkecukupan, jika kita mampu ya silahkan. Kalau Budi gimana nih? Temannya ada yang kayak gitu? Sama sih, sama jawaban Kak Olin. Kalau misalkan dia kebutuhannya benar-benar urgent atau yang benar-benar bermanfaat buat dia, ya Budi bantu. Karena kan kita juga hidup nggak selamanya di atas. Pasti kan kita juga akan ada masanya kita yang dibantu sama orang lain.
Jadi jangan sungkan ya buat bantu orang ya. Betul. Apakah Kak Olin bersedia mengambil dan mengembalikan barang teman Kak Olin yang jatuh di dekat Kak Olin? Bersedia kalau ngambil ya kan, bersedia terus dibalikin. Soalnya gini loh, kan orang yang namanya barang jatuh kan menghalangi jalan, Iya. ya kan. Kalau nanti kenapa-napa ada yang tersandung gimana ya mending kita ambil. Ya asal jangan masukin kantong aja. Ya. Iya kan, apalagi kalau uang ijo kan ngeliat, aduh 50.000 nih tapi ya temen gue gimana dong gitu ya kan. Balikin aja nggak apa-apa, kali aja nanti dibagi, oh udah nemu ya, makasih ya, kamu mau nggak aku jajanin, kali aja deh kayak gitu. Ternyata enggak gimana? Ya kalau enggak ya ikhlasin aja, mendapat rezeki dari Allah. Betul. Ya. Jika Kak Olin jika Kak Olin berada di dalam sebuah kelompok, bagaimana cara Kak Olin menghidupkan sebuah kelompok yang pasif? Apa sih? Diajak ngobrol. Misalkan ini dia berunding nih, tapi kita tuh effort sendirian aja menjelaskan tentang tugasnya kayak gini. Nah, teman-teman Kak Olin tuh diem aja kayak nggak mau ngerespon tugasnya. Ya, guys. Jika Kak Olin berada di dalam sebuah kelompok yang pasif, bagaimana cara Kak Olin menghidupkan sebuah kelompok itu? Kalau bukan aku ya, aku pribadi, aku sih bakalan cari topik ya. Terus ya gimana caranya kelompok itu nanggepin, tapi intinya tuh cari topik ya, buka omongan aja. Soalnya bingung ya, soalnya kenapa aku jawabnya kayak gitu, soalnya aku termasuk di dalam kelompok yang pasif. Jadi kalau setiap ada acara gitu kayak saya tuh jadi bingung gitu mau gimana. Misalkan kita satu kelompok, nah Budi ini kayak orangnya ada sebuah tugas dan Budi ini orangnya nggak mau tahu. Nah kalau ini sedangkan soal itu kayak gimana sih ini dia diem aja gitu. Ini kan tugas sudah mau mepet, tapi kenapa dia nggak ada effort buat ngerjain sama sekali, itu gimana caranya? Nah, pasti sih aku bakal juga dia tuh kayak misalkan kejadiannya kayak komunikasi ya, kayak misalnya nanya, kok diem aja sih, kayak buka topik sih ibaratnya gitu, biar ada obrolan. Ya kan gak mungkin maksudnya itu kelompok diem-dieman, tapi tugasnya nggak selesai kan gitu. Ya, karena kalau dua-duanya pasif nggak akan selesai juga tugasnya, jadi harus ada salah satu yang aktif. Benar. Nah, Colin, ketika sedang berdiskusi kelompok atau diskusi bersama organisasi, apakah Kak Olin bersedia untuk menyampaikan banyak ide untuk kemajuan bersama? Bisa diceritakan bagaimana Kak Olin memberikan ide untuk kemajuan kelompoknya? Kalau untuk diskusi sangat ya, karena namanya kita kelompok apalagi tim ya, aku kan kerjanya di dunia kesehatan, itu kan pasti ya harus ada ide-ide gitu, apalagi kalau di klinik. Jadi kan misalnya di kelompok ini aja kan aku banyak yang lebih tua, terus kadang namanya kita di klinik itu menunggu pasien ibaratnya ya, kayak orang jualan kadang sepi kadang. Nah itu gimana caranya biar klinik ini rame, kayak misalnya aku suka aja cari ide kayak gini, ayo yuk ngadain promo misalkan cek metaboli gitu, salurin aja gitu, itu insya Allah sangat membantu. Dengan ide kayak gitu kayak misalnya yang berobat gratis cek metaboli, itu kan ide kan, jadi ya harus ini salurin. Ide-idenya yang seperti itu kalau di dalam kelompok ya, karena kan sekarang aku di dunia kerja, jadi ya gimana caranya aja gitu. Pada saat kerja kelompok, apakah Kak Olin dapat menerima pendapat dan masukan dari orang lain? Ya sangat dong, harus, karena kan ya semua masukan itu sangat menguntungkan, insya Allah ada yang menguntungkan ya, kali aja disuruh pakai gitu. Betul, karena dari kritikan orang lain jadi tahu kita tuh salahnya di mana, jadi nambah wawasan juga yang baru buat kita, nambah pengalaman, pengetahuan juga. Nah, bagaimana sikap Kak Olin ketika ada teman yang kesulitan? Aku ya, insya Allah sih bisa bantu, tapi mampunya, nggak bisa maksain, karena aku tipe yang kayak ya udah, aku bisa bantu tapi aku mampunya gitu, nggak yang harus maksain. Tapi kalau aku lagi nggak bisa bantu, tapi ya aku ada omongan lah kayak gitu, maaf ya lagi nggak bisa bantu, tapi alangkah baiknya nih kalau
gimana? Pasti sama. Kalau Budi juga kalau emang bisa buat bantu, Budi bantu. Kalau misalkan emang ada yang lebih penting yang nggak bisa tinggalin, baru Budi nggak bisa bantu. Biasanya kan zaman sekarang ini kan ya kayak gitu ya, Budi tahu sendiri. Jadi ya aku ngebantunya sesuai sama kebutuhannya dia. Kalau misalkan dia sangat membutuhkan itu, ya aku bisa bantu, dan selagi aku masih ada. Balik lagi, boleh membantu orang, membantu teman, membantu siapapun, boleh silakan. Asal satu, jangan memisahkan diri. Si kalau aku ya prinsipnya. Nah, bagaimana cara Kak Olin untuk menerapkan sikap kejujuran dan keadilan? Oh aku, ya jujur ya jujur ya, namanya kita kerja, kita ya di lingkup keluarga ya jujur gitu. Apalagi kerja ya, nah aku kan juga mungkin ada privasi. Kalau misalkan privasi, emang privasi nggak boleh disebarkan, tapi kalau untuk soal kejujuran, insya Allah amanah ya kan, jujur. Kalau keadilan, insya Allah aku juga ada, kan aku punya adik banyak, tidak aku punya adik 3 ya kan jadi kalau cuma salah satunya yang aku jalan-jalan kasih duit itu cuma salah satunya doang, pasti semuanya pengen ngerasa ih kok kakak aku ngasihnya dia doang sih, kakak aku ngasihnya sama aku ya, kok yang dipeluk dia doang, kok yang duanya enggak. Jadi gimana caranya mereka itu merasa oh kakak gue ini sayang nih sama gue, tiga-tiganya sayang. Jadi ya kalau pergi jajan semuanya jajan, duitku habis karena menjajani adik-adikku gitu. Iya, jadi ya biar merasa mereka adil aja gitu. Nah, ketika ada kebohongan yang belum Kak Olin ungkapin, bagaimana sih cara Kak Olin mengungkapkan kejujuran itu? Ya, namanya jujur itu ada jujur yang menyenangkan dan jujur yang menyakitkan ya, kalau menurut aku ya. Ya selagi jujurnya menyenangkan ya ngomong aja nggak apa-apa, tapi kalau misalnya jujur yang menyakitkan ya nggak apa-apa juga karena sama-sama nggak apa. Cuman yang jujur menyakitkan itu ada resikonya, jadi dia udah ditanggung aja. Mungkin ya harus akan ada masalah yang emang kayak berat nih, aduh itu kayaknya berat ya, jadi ya udah jujur, terima respon dari orang itu gimana, ya udah terima aja resiko itu. Intinya udah jujur, udah melegakan hati. Karena kejujuran di awal itu lebih baik daripada iya kalau mau di sendiri ya sama, karena kalau misalkan kita ada kebohongan yang belum terungkap ya pasti diomongin, karena resikonya itu bakalan di awal. Kalau misalkan kita tutup-tutupin itu bakalan risih sih, kayak rasa ada yang ngerasa dihantui rasa bersalah gitu. Kayaknya sih kalau bisa selagi bisa jujur aja lah gitu. Selanjutnya, apakah Kak Olin bersedia membantu korban yang terkena bencana alam? Oh sangat dong ya, tapi satu kuncinya dananya harus kencang. Mohon maaf aja nih, kalau misalkan aku emang sih kadang aku kan suka lawan daksos tuh di Dakri atau di mana, kalau bahkan kan sih selesai. Jadi ya kalau misalkan dananya cukup dan kencang, insya Allah bisa membantu yang orang yang terkena bencana alam itu. Iya benar nggak? Walaupun kita membantu dengan doa, enak sih membantu dengan doa itu juga baik. Ya kalau emang mau terjun misalkan sakit atau gimana, dananya harus ada. Karena kan dia juga membutuhkan apa? Pangan, pakaian, ya kan kalau bencana alam kan. Sebenarnya kalau untuk membantu bencana alam juga nggak harus pakai dana juga, mungkin ya kayak kalau tadi bilang pakai doa. Iya. Benar. Nggak ada, kalau misalkan dananya nggak ada pakai tenaga. Iya. Tenaganya nggak bisa, mungkin udah leto ya. Leto. Bisa sih emang sih kalau ngebantu kayak ibaratnya namanya kita kerja di sini sih bisa semuanya. Tapi kalau untuk aku ya, karena aku mikir bencana alam itu tuh yang pertama dia kan butuh makan, butuh pakaian, ya kan. Jadi ya kalau ngebantu mah benar apa kata itu juga, selagi kita masih bisa itu. Ya. Baik, terima kasih ya Kak sudah berbagi cerita. Semoga Kak Olin sehat selalu dan sukses terus ya Kak Olin. Iya, Budi juga ya pokoknya. Kuliahnya semangat. Emang kuliah itu tuh kadang bikin otak capek, tapi nikmatin aja. Karena kan nggak kerasa, nanti dikit lagi lulus udah kayak kok udah nyata ya, dikit lagi lulus. Bakalan jadi cerita juga di masa depan. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya tanyakan ya Kak Olin. Sebelum saya tutup
tutup, apakah ada yang kau ingin sampaikan kepada saya? Apa ya? Mungkin yang tadi aja sih yang aku bilang, semangat. Namanya kuliah itu pasti ada jadwalnya. Jangan pernah beranggapan udah mau stop aja kuliah, karena banyak di luar sana yang pengen kuliah. Dan jangan kayak udah deh, saya berhenti aja deh, capek kerjain skripsi, kerjain ini, kerjain itu, dosennya nggak ACC. Jangan, karena bagaimanapun juga sebenarnya dosen itu pengen yang terbaik buat diri. Jadi pengen di kayak gimana pun ya udah deh, gue jalanin aja. Nikmatin karena nggak berasa, bener. Berasa tiba-tiba pas udah lulus pasti bakal jadi ngerasa kayak gitu. Aja kayaknya baru deh kemarin gue kerjain skripsi, kayaknya baru kemarin deh gue kerjain kemarin. Karena aku kayak gitu dulu. Jangan dengerin kata-kata orang. Nah. Ya, terima kasih Kali. Iya. Terima kasih juga atas waktu yang udah kakak berikan buat saya. Iya.